yaitu man jahilal asla lam yusbi bil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbi bil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Fa ba'du, ayyuhal ikhwanul kiram wa ayyuhal mustami'un al-a'izza, hayya bina nastamirru qira'atana wa fahmana an usulil fiqh. Mari kita lanjutkan pembacaan upaya pemahaman atau memahami usul fiqh, yang dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang mutlak dan muqayyad. Namun sebelumnya kita sudah selayaknya dan sangat selayaknya untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut berbela sungkawa dan tentu mendoakan mudah-mudahan beliau mendapati jalan yang terang, yang lapang di dalam menuju menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu telah berpulang guru bangsa kita, salah satu guru bangsa kita, Buya Syafi'i Ma'arif atau Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif. Beliau orang dari Perserikatan Muhammadiyah. Ya, saya pribadi bukan orang Muhammadiyah, tapi sangat mengagumi keilmuan beliau, wawasan beliau, pandangan beliau, yang kita tahu semua keislamannya, wawasan keislamannya itu sangat luas dan mungkin sudah termasuk universal. Beliau adalah salah satu di antara guru bangsa kita yang juga sudah lebih dulu berpulang, yaitu almarhum al-maghfurlah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian beliau almarhum Nur Khalis Majid atau Profesor Dr. Nur Khalis Majid, dan masih banyak lagi guru bangsa yang lain. Dan ini nampaknya yang orang lama dan betul-betul guru bangsa. Kali ini kita sekali lagi bersedih dan ikut berbela sungkawa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin. Al-mabhathu sabi'u, pembahasan yang ke-7, fil mutlaqi wal muqayyad, tentang mutlak dan muqayyad. Ma huwal mutlaq wa ma huwal muqayyad wa ma adraka mal mutlaq wa ma adraka mal muqayyad. Oke, apa itu mutlak? Apa itu muqayyad? Al-mutlaqu ma dalla 'ala al-mahiyati bila qaidin min quyudiha. Mutlak adalah makna, ya, lafaz yang memiliki makna. Tapi kita langsung
terjemahkan makna begitu saja. Adalah makna yang menunjukkan materi atau esensi atau entitas sesuatu tanpa adanya batasan. Itu mutlak. Jadi kalau dikatakan ini maknanya masih mutlak, itu berarti tidak terbatas atau bebas. Mutlak sendiri artinya bebas. Kalau terkait dengan ketuhanan, sifat ketuhanan itu mutlak, itu absolut tanpa adanya batasan. Oke. Kemudian wal muqayyadu ma dalla 'alal mahiyati biqaidin min quyudiha. Sementara muqayyad adalah makna yang menunjukkan entitas sesuatu dengan adanya batasan tertentu. Oke. Jadi kalau muqayyad ini bandingan dari kata al-mutlaq. Kemudian wa'lam annal khitaba idza warada mutlaqan yabqa ala itlaqihi. Ketahuilah bahwasanya khitab itu konten pembicaraan. Oke, muatan isi pembicaraan. Di istilah yang lain khitab sesuai dengan siyaqul kalam, kadang-kadang juga sasaran berarti orangnya, mukhatab. Tapi dalam hal ini annal khitaba ini adalah muatan atau konten pembicaraan. Dalam hal ini terkait dengan ayat Al-Qur'an ataupun hadis. Ketika ia datang turun secara mutlak, maka ia akan tetap atau berlaku dalam kemutlakannya. Wa in warada muqayyadan yabqa ala taqyidihi. Dan jika ia khitab tadi datang atau turun dengan bentuk muqayyad, maka ia akan tetap atau berlaku dalam ketakyidannya, keterbatasannya, kemuqayyadannya. Kemudian wa in warada mutlaqan fi maudhi'in wa muqayyadan fi maudhi'in akhara yahmilul mutlaqu 'alal muqayyadi. Dan jika ia datang atau turun dengan bentuk mutlak di satu tempat, misal di surat apa, ayat berapa, wa muqayyadan fi maudhi'in akhara, dan dalam bentuk muqayyad, datang dalam bentuk muqayyad di tempat yang lain, di surat yang lain, yahmilul mutlaqu 'alal muqayyadi. Maka yang begini ini, kata yang berbentuk mutlak, yang maknanya mutlak, itu mencakup kata yang maknanya muqayyad. Oke, mencakup yang mutlak. Contohnya karraqabati quyyidat bil imani. Sebagaimana contoh satu kata dalam potongan ayat, raqabah, budak perempuan, hamba sahaya perempuan, quyyidat bil imani, yang dibatasi dengan kata atau sifat atau keadaan iman. Raqabatin mu'minatin. Fi ba'dil mawadhi'i, di beberapa di sebagian tempat. Hal ini contohnya karraqabati quyyidat bil imani, sebagaimana lafaz raqabah yang dibatasi dengan kata iman. Jadi raqabah itu budak perempuan, hamba sahaya perempuan. Di dalam potongan
ayat Al-Quran ini fatahriru raqabatin, kemudian quyyidat bil iman, dibatasi dengan kata yang bermakna keadaan sifat iman. Fi ba'dil mawadi'i, di sebagian tempat. Kama fi kafaratil qatli, contohnya sebagaimana pembicaraan tentang kafarat pembunuhan atau hukuman denda bagi pelaku pembunuhan. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatin mu'minatin. An-Nisa 92. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Ini adalah jawaban dari ayat sebelumnya, bunyi ayat, potongan ayat sebelumnya. Yang demikian itu, pembunuh maksudnya, itu fatahriru raqabatin, harus memerdekakan hamba sahaya perempuan mukminatin yang beriman. Jadi bukan hanya sekedar hamba sahaya atau budak perempuan saja secara umum, secara mutlak, tapi dibatasi dengan mukminatin yang kondisinya beriman. Nah, ini contoh dari di sebagian tempat itu dibatasi dengan muqayyidnya, pembatasnya. Dalam hal ini taqyid, at-taqyid bis sifah, dibatasi dengan sifat atau na'at di dalam ilmu tata bahasa Arab. Kemudian wa utliqat fil ba'di, dan ia diberlakukan mutlak, dianggap mutlak, kata raqabah tadi, fil ba'di, di dalam sebagian tempat yang lain. Kama fi kafaratidz zihari, sebagaimana pembicaraan tentang kafaratudz zihar, hukuman atau denda bagi pelaku zihar. Zihar itu secara lughatan, secara bahasa, secara letterlek adalah punggung. Secara syara'an, secara fikih, secara ilmu syara' atau fikih, ini zihar adalah menyamakan seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Atau bukan hanya ibunya, atau dengan perempuan-perempuan yang semahram dengannya, dengan suami itu, si suami. Nah, ini dilarang di dalam ajaran Islam. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatin, titik. Jadi raqabatin, titik, tidak ada lain-lainnya. Yang ini potongan ayat juga merupakan jawaban sekaligus khabar dari potongan ayat sebelumnya. Yang kurang lebih, mohon maaf jika kurang tepat, nanti kita cek kembali ke Al-Quran. Yang kurang lebih bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma 'adu lima qalu fatahriru raqabatin. Yang artinya kurang lebih, dan orang-orang, para suami yang melakukan zihar terhadap istrinya. Zihar itu tadi menyamakan punggung istri dengan, intinya menyamakan istri dengan ibunya atau dengan perempuan-perempuan yang semahram dengan si suami.
orang-orang yang melakukan zihar kemudian mengembalikan kata-katanya atau mencabut kata-katanya, maka mereka itu wajib memerdekakan hamba sahaya perempuan. Nah, ini raqabatin di sini mutlak, tidak ada pembatasnya. Makanya saya katakan titik tadi. Nah, ini ya mutlak pemberlakuannya. Kemudian dari sebuah riwayat bahwa sababun nuzuli hadhil ayat, asbabun nuzulnya ayat ini, ada seorang perempuan karena tidak senang dan merasa sangat tidak nyaman diperlakukan zihar oleh suaminya, maka perempuan itu melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menjawab yang intinya adalah bahwa hal ini belum ada hukumnya, belum ada ketetapan harus bagaimana, ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perempuan tersebut menengadah dan memohon kepada Allah, menyampaikan keluhannya itu dan meminta keadilan kepada Allah yang intinya harus bagaimana. Maka turunlah ayat ini. Para ulama fikih berpandangan bahwa jika mereka ini, para pelaku zihar, tidak mampu untuk menebus atau memenuhi denda, membebaskan budak perempuan, satu orang budak perempuan, maka hal ini dapat diganti dengan berpuasa 2 bulan. Dan jika masih tidak mampu juga melakukan puasa 2 bulan itu, maka dapat diganti dengan memberikan bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kilogram, sekitar 2,5 kilogram. Kalau di kita berarti beras, kepada 60 orang miskin. Nah, memang semua-muanya alternatifnya ya berat semua, karena memang ini masalah berat di dalam hukum Islam. Kenapa? Karena begitu seorang suami menyamakan dengan ibunya, otomatis saat itu juga ia haram melakukan segala sesuatu yang aslinya pada mulanya dibolehkan untuk suami istri. Atau juga misalkan menyamakan dengan perempuan semahram dengan si suami pun demikian. Artinya itu mengharamkan hal-hal yang memang halal untuk suami istri. Nah, itu kenapa seolah-olah hanya begitu, namun dipandang serius dan berat. Ya, intinya serius. Oke, demikian pembahasan kita kali ini mengenai mutlak dan muqayyad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.